Ya, baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, para panelis. Inovasi berikutnya adalah inovasi pos penting, ya, posyandu pencegahan stunting dengan intervensi pangan lokal sumber daun kelor pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bone Putih, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. Untuk kesempatan pertama saya persilakan dari Luwu Timur. Mohon maaf Bapak Ibu, saking semangatnya saya nyada dari Luwu Timur. Ya, baik, kesempatan pertama saya persilakan untuk video dulu atau presentasi dulu? Video dulu. Video inovasi pos penting. Silakan operator. Posyandu pencegahan stunting, pos penting. Ada masalah dengan video? Pos penting yang berada di UPTD Puskesmas Bone Putih. Pos penting ini menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting, antara lain penyuluhan dan edukasi stunting. Baik, nampaknya ada sedikit kendala dengan video. Bapak Ibu, kita mulai dengan presentasi dulu. Ya, Bapak inovator disilakan untuk mengambil tempat. Iya, semangat Bapak. Ya, posisi di tengah Bapak. Iya, waktu presentasi 7 menit, disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim panelis inovasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, pada kesempatan saat ini izinkan saya Sirjon Peladan selaku inovator dari inovasi pos penting. Inovasi pos penting ini adalah singkatan dari posyandu pencegahan stunting. Yang pertama, kami perlu sampaikan bahwa latar belakang kami membuat inovasi ini yaitu dengan adanya data cakupan Puskesmas Bone Putih tahun 2020, di mana tahun 2020 data stunting terdapat 95, kemudian pada tahun 2021 terdapat 102 balita stunting dengan prevalensi 7,6%. Kemudian selain stunting terdapat 1 balita dengan kondisi gizi buruk dengan penyakit penyerta kelainan jantung. Kemudian akses jalan yang sangat rumit. Izin kami laporkan bahwa pada Puskesmas Bone Putih terdapat 3 desa dan 3 dusun yang memiliki akses jalan yang sangat rumit ditempuh, sehingga masyarakat ketika melakukan kunjungan ke puskesmas itu sangat rumit karena akses jalan yang tidak mendukung. Kemudian data cakupan kunjungan bayi balita ke posyandu sangat minim, rata-rata 50-60%.
Kemudian tujuan kegiatan inovasi. Yang pertama tujuannya yaitu menurunkan prevalensi stunting. Kemudian yang kedua, menciptakan posyandu stunting dengan menghadirkan dokter spesialis di posyandu, yaitu terdiri dari 3 orang dokter spesialis dan 1 orang dokter umum, yang terdiri dari dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis gizi klinik. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memanfaatkan kendaraan dinas sebagai fasilitas pelayanan untuk mengantar jemput bayi balita, ibu hamil, remaja putri ke posyandu. Kemudian manfaat kegiatan yang pertama yaitu menurunkan prevalensi stunting. Kemudian yang kedua, dengan hadirnya inovasi pospenting ini, dengan kehadiran dokter spesialis, maka kesehatan bayi balita, remaja putri, ibu hamil kek dapat lebih terkontrol kesehatannya. Kemudian yang berikutnya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi remaja putri, ibu hamil kek, bayi balita, orang tua, dan masyarakat. Kemudian keunikan pospenting. Apa sih keunikan dari pospenting ini? Yang pertama, keunikan pospenting ini dengan menghadirkan dokter spesialis di posyandu. Mohon izin Pak, kami sampaikan bahwa di Kabupaten Luhut Timur itu tidak ada dokter spesialis yang penempatannya di puskesmas. Tapi dengan adanya pospenting ini, kami menghadirkan dokter spesialis di posyandu untuk lebih memantau, mengontrol, kemudian melakukan diagnosa terhadap ibu hamil kek, remaja putri, dan balita stunting yang ada di wilayah kerja puskesmas Bone Putih. Kemudian keunikan yang kedua, kami memberi simbol cat pada rumah ibu hamil, balita stunting dengan simbol warna merah, dengan makna bahwa di rumah itu ada ibu hamil kek, ada remaja putri anemi, kemudian ada balita dengan status sangat pendek. Kemudian simbol warna kuning itu diberi makna balita itu sudah kondisinya dari tinggi menjadi status gizi baik dengan kategori pendek. Kemudian simbol warna biru diberi makna bahwa ibu hamil kek, remaja anemi, dan stunting sudah lepas dari zona kek, anemi, dan stunting. Pemberian simbol warna ini kami mengambil warna berdasarkan dari pita KMS. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap kegiatan yang pertama itu musyawarah dari tingkat puskesmas, kemudian rembuk stunting pada tingkat desa, kemudian sosialisasi dan implementasi pospenting. Kemudian tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di setiap bulan, yaitu tanggal 2 bulan berjalan. Kemudian yang berikut, stakeholder terlibat meliputi bupati, kepala dinas kesehatan, camat, kepala puskesmas, PKK, tokoh masyarakat. Kemudian ini ada gambaran dampak hasil inovasi. Sebelum inovasi diimplementasikan pada tahun 2020, jumlah stunting itu sebanyak 95. Kemudian setelah kami melakukan implementasi pospenting, jumlah stunting itu menurun menjadi 96. Kemudian sebelum implementasi inovasi ini, kehadiran dokter di posyandu itu belum ada. Kemudian setelah implementasi pospenting ini, kehadiran dokter itu di posyandu sudah ada hadir 4 dokter, yaitu dokter umum, dokter spesialis anak, dokter obgyn, kemudian dokter spesialis gizi klinik. Kemudian sekian
Terima Sayang kasih. sekali waktunya sudah habis. Mari kita tepuk tangan buat inovator pos penting dari Luwu Timur. Silakan Bapak untuk kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kami persilahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan testimoninya dan dukungan terhadap keberlanjutan inovasi ini. Silakan Bu. Pak. Terima kasih moderator. Bapak dan Ibu panelis yang kami hormati, para peserta pertemuan ini. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi atas inovasi pos penting ini. Karena kenapa? Persoalan stunting ini kan persoalan yang lagi hot dan lagi update. Dan kami kan selalu kita melakukan konvergensi dengan melibatkan beberapa SKPD. Cuman kan kadang kita lupakan intervensinya langsung ke masyarakat. Nah salah satu yang kita mau tangani ini langsung diimplementasikan oleh teman puskesmas. Karena banyak kejadian-kejadian bagus koordinasinya di lintas SKPD tapi tidak ada intervensinya di masyarakat. Padahal masyarakat ini menjadi sasaran. Sehingga Puskesmas Bone Putih merupakan puskesmas yang terakhir pemekaran dari Puskesmas Burau mampu menerjemahkan itu. Dan yang kedua, di Luwu Timur itu ada program satu desa 1 miliar satu desa. Nah ini dimanfaatkan dan kepala puskesmas kendaraan operasionalnya itu Avanza semua. Makanya teman-teman ini memanfaatkan persoalan geografis tidak bisa dirubah, tetapi memanfaatkan sarana yang ada. Sehingga dilakukanlah ini bagaimana menghadirkan masyarakat itu ke posyandu yang namanya pos penting itu untuk diberikan pengetahuan tentang bagaimana pencegahan stunting. Nah selanjutnya untuk keberlanjutan ini karena program satu desa 1 miliar satu desa ini ada, otomatis untuk operasional teman-teman untuk mereplikasi ke puskesmas-puskesmas lain itu bisa berlanjut atau bisa continue karena sudah ada anggarannya, tinggal dialokasikan berapa kebutuhan puskesmas ini melalui dana itu tadi selain dana desa dan BKK istilahnya ke kami program 1 miliar satu desa itu bantuan khusus keuangan dan kami stressing bahwa di Luwu Timur juga semua puskesmas ada kendaraan operasionalnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya kita simak video 3 menit dari inovasi pos penting Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Silakan. Posyandu pencegahan stunting, pos penting. Posyandu pencegahan stunting, pos penting yang berada di UPTD Puskesmas Bone Putih. Pos penting ini menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting, antara lain penyuluhan dan edukasi stunting bagi orang tua bayi balita, anak remaja dan ibu hamil, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pemeriksaan bayi balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada remaja, pemeriksaan oleh dokter umum setiap bulannya, dan pemeriksaan oleh dokter spesialis gizi, anak, dan kebidanan setiap 3 bulan sekali. Selain itu, tim pos penting juga melakukan kunjungan ke rumah sasaran stunting, terutama yang berada di daerah terpencil seperti Dusun Mambotu dan Dusun Lembah Kodi. Aktivitas pos penting ini melibatkan pemerintah desa di wilayah kerja Puskesmas Bone Putih berupa antar jemput pasien stunting menggunakan mobil operasional desa guna memudahkan pemantauan terhadap pasien stunting, maka dilakukan pemberian simbol cat atau warna pintu pada rumah balita stunting sesuai kategori. Warna merah untuk balita stunting dengan kategori sangat pendek, ibu hamil kekurangan energi kronis, dan remaja putri. Warna kuning untuk balita stunting dengan kategori pendek dan status gizi baik. Sedangkan warna hijau untuk balita dengan kategori sudah keluar dari zona stunting, status gizi baik, dan tinggi badan normal. Saya Ulan Pratiwi, orang tua dari Putus Agara. Saya sangat berterima kasih dengan adanya pos penting.
Dengan adanya Pospenting, anak saya sangat mengalami perubahan karena anak saya lebih terkontrol kesehatannya dengan hadirnya dokter di Posyandu. Terima kasih Pospenting. Dari 102 kasus di tahun 2021, terjadi penurunan kasus di tahun 2022 sebanyak 69 kasus dan sampai Maret 2023 tersisa sebanyak 68 kasus. Saya Haji Budiman, Bupati Kabupaten Luwu Timur, berkomitmen dan mendukung sepenuhnya inovasi Pospenting, Posyandu Pencegahan Stunting. Semoga dengan adanya inovasi ini dapat menurunkan prevalensi stunting khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Saya Dr. Anda Haja Supriyati Budiman MM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, mendukung sepenuhnya inovasi Pospenting. Saya Latifah Nurjana selaku Kepala UPTD Puskesmas Bone Putih siap mendukung inovasi Pospenting dengan mengawal jalannya inovasi serta selalu berkomunikasi dengan semua lintas sektor terkait dan pengambil kebijakan di Kabupaten Luwu Timur. Baik, itulah semua rangkaian dari presentasi Pospenting Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Boleh beri tepuk tangannya dulu supaya lebih semangat. Kita beralih ke sesi tanya jawab dan tanggapan. Kepada tim penilai, kami persilahkan untuk kesempatan pertama Ibu Fadia. Silakan Ibu. Saya kalau soal anak wanita saya pakarnya nih Bu Fadia, jadi saya selalu memberikan kalau urusan ini. Ya silakan. Baik. Bu Fadia. Terima kasih Bu Marla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lutim masuk di nominasi ini ya. Ibu Kabak, Pak Kadis ya. Baik. Sampai hari keempat ini ada 3 inovasi dari 3 kabupaten yang berbeda termasuk Lutim yang isunya sama, stunting. Artinya semakin banyak inovasi-inovasi dari kabupaten kota yang punya terobosan-terobosan baru untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Ini menurut saya adalah proses akselerasi ya untuk Sulawesi Selatan. Patut diapresiasi. Yang kedua, saya melihat di proposalnya Bapak ini sangat sistematis ya. Hanya ada catatan saya, kira-kira jarak tempuh rumah ke pusat layanan, ke Posyandu itu berapa jaraknya Pak? Siap, mohon izin saya laporkan bahwa pusat layanan Posyandu dari masyarakat ke puskesmas itu ada di daerah terpencil itu dengan jarak tempuh 20 km dengan waktu tempuh 1 sampai 2 jam. Itu kalau kondisi cuaca baik. Tapi kalau kondisi cuaca bagus, terkadang kita tidak bisa melewati itu karena takutnya nanti longsor dan banjir. Ketika banjir kami tidak bisa menyeberang. Ada 2 sungai yang harus kami lewati dan kami lewati lembah dan pegunungan. Ya, dramatisasi itu menurut saya juga penting dinarasikan ya sebagai satu bagian dari hambatan aksesibilitasnya. Yang kedua, karena nanti pasti ditanya di dampaknya, kira-kira sebelum inovasi ini ada berapa, jika dikira-kira biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat membawa anaknya ke layanan, itu berapa rupiah kalau dia harus mengeluarkan duitnya. Jadi kira-kira berapa Pak transportasi ke situ? Siap, mohon izin saya laporkan untuk biaya transportasi ke masyarakat kami khususnya di daerah terpencil itu dengan menggunakan ojek dengan biaya transportasi 50 sampai 100 ribu itu per orang. Ya, jadi 50 kali rata-rata per satu keluarga 50 sampai 100 ribu itu dikali sekian
Nah, itu kan menjadi dampak sekali efisiensinya Bapak dengan adanya inovasi ini. Setelah inovasi ini menjadi 0 rupiah karena ada sarana transportasi yang disediakan. Ini menarik sekali Pak. Siap dilanjutkan Pak. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk inovasi pos penting. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Sangkala. Ya, silakan Pak Prof. Baik, ini tahun kedua Luhut Timur ikut di lomba inovasi ya. Ada kemajuan sustainabilitas penting ya. Iya, mungkin hal yang pertama yang ingin kita dapatkan informasi dari timnya ini, kalau di Sulawesi Selatan itu Luhut Timur itu urutan keberapa dari sisi penderita stunting? Karena ini berkaitan dengan signifikansi dari inovasi ini, terutama berkaitan dengan di Kecamatan Burau supaya kelihatan berapa penderita dan berapa yang bisa disembuhkan. Itu satu. Yang kedua, di sarasian terbaru Menteri Kesehatan di Jakarta baru-baru ini di Bali, ada perdebatan, dan saya kemarin pulang dari Wajo itu perdebatan mengenai definisi stunting. Karena belum tentu orang pendek itu stunting. Iya. Menteri Luar Negeri itu stunting kalau pendek ya, karena pendek. Tapi luar biasa pintarnya. Pernah tidak nyaman itu Pak Asisten Pak Toto, itu kan pendek. Tapi dia dokter, pintar ya. Tapi ini kan definisinya setelah 2 tahun ya. Nah, itu yang harus mungkin sedikit diperjelas. Membedakan antara yang pendek lalu kategori dia stunting. Nah itu mungkin yang perlu, karena kemarin saya dapatkan di Wajo banyak yang protes itu bahwa pendek belum tentu stunting gitu ya, berat badan. Nah itu mungkin yang perlu sedikit diperjelas gitu. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan ya, sehingga anak-anak ini lewat bantuan posyandu ini terbebas dari stunting, termasuk definisi tadi itu bahwa belum tentu pendek itu kategori stunting ya. Karena ini kan judulnya pencegahan ya. Nah, bagaimana mengontrol inovasi ini terkait dengan tadi, kalau saya lihat tadi kan banyak pada aspek pemberian gizi ya. Memang sih 6 bulan katanya sudah bisa sembuh ya. Tapi bagaimana dengan aspek pemicunya itu sanitasi ya. Sanitasi lingkungan itu juga faktor penentu begitu. Dan ternyata ditemukan bahwa salah satu faktor terjadinya stunting itu adalah pernikahan usia dini. Ini juga salah satu masalah ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kemudian kesehatan. Tapi yang penting bahwa signifikansi ini tadi saya katakan perlu ditonjolkan bahwa kalau di tingkat kabupaten Luhut Timur itu berapa tingkat ya, apakah yang dari bawah atau dari atas. Kemudian dilihat dari rasio Kecamatan Burau dengan jumlah penderita stunting, nah itu perlu ditampilkan supaya kelihatan signifikansinya bahwa betul-betul dengan posyandu ini mampu mengurangi bahkan mengatasi gitu ya adanya stunting. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Sangkala. Mungkin tidak perlu ditanggapi ya Pak, karena ini adalah catatan penting buat Bapak inovator. Kita lanjutkan ke, mungkin saya mau menyapa teman-teman tim penilai di Lingsung. Masih ada Pak Mutakin, Pak Sarwan dan Ibu Sumarni. Pak Sarwan. Ibu Sumarni masih bersama kami? Baik, kita beralih saja ke Pak Rajendra. Silakan Pak. Ya, makasih Ibu Moderator. Apresiasi ini buat
Luwu Timur, Dinas Kesehatan. Tadi Pak Prof sudah banyak memberikan masukan, termasuk tadi Ibu Dia. Ya. Saya hanya mau tahu sedikit ya. Kalau saya lihat di pos penting ini ada intervensi pangan lokal sumber daun kelor pada bayi. Saya hanya ingin tahu bayi yang dimaksud di sini di atas 6 bulan ya? Di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan ya. Apa ada enggak secara ilmiah atau hasil penelitian yang bisa jadi pendukung untuk pemberian sumber dari daun kelor kepada anak-anak untuk pencegahan stunting? Ya, artinya dari sisi gizi ya, nutrisi. Kemudian tadi juga ini kan lebih banyak pencegahannya ya, pencegahan stunting. Kalau misalnya sudah ada masyarakat atau anak-anak yang sudah ada ciri-ciri stuntingnya yang sudah terlanjur begitu, bagaimana ini penanganannya? Ya. Kemudian ini soal antar jemput juga. Ya. Apa memang tidak bisa untuk pelayanan di tempat, ya? Mungkin apa sudah dilakukan atau gimana? Ya. Itu barangkali yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rajendra. Tanggapannya Bapak Inovator, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin terkait PMT sumber pangan lokal daun kelor. PMT sumber pangan lokal daun kelor ini kami berikan sebagai salah satu bentuk intervensi pada balita di Posyandu, karena ketersediaan daun kelor ini pada masyarakat kami ini cukup tersedia. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kelor ini banyak mengandung zat besi dan kalsium untuk meningkatkan tinggi badan anak. Kemudian tadi terkait untuk penanganan bayi balita yang memiliki ciri-ciri stunting, pada wilayah kerja Puskesmas Bone Putih itu kami memberikan pendampingan berupa PMT pemulihan selama kurang lebih 90 hari, 3 bulan. Ini kita berikan intervensi berupa PMT untuk memberikan pemenuhan nutrisi pada anak. Kemudian tadi terkait dengan antar jemput, dengan adanya layanan antar jemput dengan menggunakan kendaraan dinas desa, mohon izin kami sampaikan bahwa di wilayah kerja Puskesmas Bone Putih itu sudah terdapat 9 unit mobil operasional desa untuk melakukan antar jemput anak untuk ke Posyandu. Karena sebelum inovasi ini kami lakukan bahwa kunjungan ibu hamil, remaja putri dan balita ke Posyandu itu masih minim. Itu ditandai dengan cakupan DPRS pada program kami itu rata-rata 50-60%. Alasannya karena orang tua tidak ada yang mengantar ke Posyandu, kemudian dengan adanya akses jalan tadi yang sangat rumit ditempuh. Dengan hadirnya fasilitas kendaraan dinas ini bisa meminimalisir biaya dan bisa meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil, remaja putri dan balita ke Posyandu. Terima kasih, Pak.